Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Muhammad Altaf dengan NIM I01222184. Saya Taufik Meraputra dengan NIM I01222176. Saya Viko Brilian Novianta Putra dengan NIM I01222178. Kami bertiga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kegagalan Konstruksi Jembatan. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari teknik, manfaat, keselamatan kerja, dan keselamatan umum sebagai kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi, baik sebagian maupun keseluruhan, sebagai akibat kesalahan penggunaan jasa atau penyedia jasa. Jembatan. Jembatan berfungsi sebagai prasarana untuk pergerakan arus lalu lintas. Waktu yang singkat, mungkin dengan persyaratan nyaman dan aman. Selanjutnya ada beberapa penyebab kegagalan struktur pada jembatan. Yang pertama ada kegagalan perencanaan, yang kedua kegagalan pengawasan, yang ketiga kegagalan pelaksanaan, dan yang terakhir ada kegagalan pengguna bangunan. Yang pertama, kegagalan jembatan Tokamo Narrow. Jembatan Tacoma, jenis jembatan gantung, jembatan terpanjang ketiga di dunia. Gelegar utama 2.800 feet atau sama dengan 854 meter. Menahan angin 120 mph. Sejarah pelaksanaan jembatan Tacoma Narrow yaitu pada saat penandatanganan kontrak itu tanggal selesainya pada tanggal 23 November 1938. Yang kedua, awal pekerjaannya selesai pada 23 November 1938. Yang ketiga, pilon pada 6 Januari 1940. Yang keempat, kabel utama selesai pada 9 Maret 1940. Selanjutnya, stiffening girder selesai pada 31 Mei 1940. Lantai beton selesai pada 28 Juni 1940. Lalu dibuka bagi lalu lintas pada tanggal 1 Juli 1940 dan runtuh pada tanggal 7 November 1940. Jembatan Tacoma memakan biaya sebesar 6,4 juta US dollar, menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Pekerjaan menjadi mabuk laut ketika para pekerja memasang jalan rayanya, gelegarnya sudah bergoyang. Penyebabnya jembatan Tacoma terlalu langsing. 6 bulan setelah diresmikan, dipakai untuk kegiatan walaupun bergoyang-goyang. Menyeberang dengan melewati jembatan Tacoma lebih cepat dibandingkan menggunakan sarana kapal feri. Pada tanggal 7 November 1940, kira-kira pukul 7 pagi, gelagar utamanya mengalami suatu getaran di arah vertikal yang berlangsung selama 3 jam. Ketika itu, angin bertiup dengan kecepatan 35-42 mil per jam. Hal ini mengakibatkan ditutupnya jembatan untuk lalu lintas. Selanjutnya, jembatan Tacoma pada pukul 10 pagi, truk terakhir meninggalkan jembatan pada saat gerakan jembatan berubah. Gerakan turun naik yang teratur atau gerakan puntiran atau torsi dengan 2 gelombang. Gelagar utama bergelombang dalam 2 bagian, titik simpulnya di tengah. Tepi jalannya terangkat setinggi 28 feet. Kemudian, di waktu berikutnya, tepi itu berada 28 feet di bawah posisi statisnya. Gerakan puntiran mengakibatkan perputaran sudut kira-kira 45 derajat dan silih berganti. Selanjutnya pada pukul 10.30, patahan pertama. Panel lantai di dekat tengah-tengah gelegar terlepas dan terjatuh sejauh 208 kaki.
Untuk satu saat, gerakan menjadi berkurang, tetapi segera menghebat kembali. Pada pukul 11:10, hampir semua sisa-sisa dari gelegar utama terlepas dan runtuh akibat kehilangan keseimbangan dari gelegar utama. Kabel di gelegar utama terangkat ke atas. Gelegar tepi yang panjangnya 1.100 feet tiba-tiba melendut kira-kira 60 feet dan membentur tembok penahan tepi hingga terpental kembali untuk kemudian jatuh lagi kira-kira 30 feet. Dugaan penyebab keruntuhan. Yang pertama, turbulensi acak. Kelemahan dari teori ini adalah bahwa kejadian resonansi merupakan suatu fenomena yang presisi, sehingga frekuensi dari angin yang dapat mengakibatkan getaran harus sama atau dekat dengan salah satu frekuensi alamiah dari jembatan untuk mampu menyebabkan simpangan yang besar. Tekanan angin turbulen bervariasi secara acak sebagai fungsi dari waktu, sehingga turbulensi tidak akan menyebabkan getaran sebagaimana diamati pada jembatan. Yang kedua, vortex shedding. Osilasi jembatan disebabkan karena terjadinya vortex shedding di belakang dek jembatan. Kelemahan dari teori ini adalah bahwa frekuensi alamiah dari vortex shedding hampir 5 kali frekuensi alamiah dari jembatan dalam arah torisonal, sehingga vortex shedding diragukan sebagai penyebab keruntuhan jembatan Tako Naro. Yang ketiga, ketidakstabilan aerodinamik atau damping negatif. Aerodynamic instability atau ketidakstabilan aerodinamik adalah self-excited vibration. Fenomena ini dimodelkan sebagai getaran bebas dengan damping negatif. Oke, selanjutnya ada contoh kegagalan struktur akibat kesalahan perancangan di mana konstruksi tidak laku. Kegagalan struktur tersebut disebabkan oleh getaran aerolastik. Getaran aerolastik adalah getaran yang timbul akibat interaksi gaya aerodinamik dengan gaya inersia, kelakuan, dan rendaman struktur. Itu adalah penyebab salah satu kegagalan. Penyebab kegagalan selanjutnya, untuk mengurangi efek dari getaran aerolastik, usaha peredaman getaran struktur, tidak terdapat struktur jembatan Tacoma Narrow. Ketika angin berhembus 40 mil per jam, jembatan Tacoma Narrow bergetar, di mana bagian sisi kiri jalan turun dan sisi kanan naik, dan sebaliknya. Dengan bagian tengah yang tidak bergerak secara berulang sampai jembatan Tacoma Narrow runtuh. Upaya penanggulangan yang pertama, usaha peredaman struktur. Yang kedua, peredaman struktur itu sendiri adalah dengan menambah berat dari struktur itu sendiri. Yang ketiga, struktur jembatan Tacoma Narrow sekarang beratnya 15% lebih berat dari yang pertama, sehingga aman terhadap efek dinamis tekanan angin. Oke, selanjutnya jembatan Tacoma Narrow mempertahankan panjang gelagar utama sebesar 2.800 feet. Gelagar utama itu konstruksi rangka dengan tinggi 33 feet dan jarak kabel sekitar 60 feet. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.